Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran daring pada kali ini. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam keadaan lindungan Allah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita baca doa bersama-sama dulu ya. Abata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, kali ini Ibu absen dulu ya. Jangan lupa anak-anak untuk absen di kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor absen, dan kelas kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Lalu, adakah yang tahu di wilayah Indonesia mana saja berdirinya kerajaan Islam itu? Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, berdasarkan jenis dan bentuk benda maupun artefak sebagai bukti bahwa telah hadirnya agama Islam di seluruh wilayah Indonesia. Sejarah telah mencatat perkembangan kerajaan-kerajaan Islam pada awal abad ke-13 hingga abad ke-16 yang ada di bumi Indonesia. Mulai dari kerajaan Islam yang berada di Sumatera, kemudian kerajaan Islam yang berada di Jawa, kerajaan Islam di Kalimantan atau Banjar, kerajaan Islam di Gorontalo, kerajaan Islam di Ternate, dan kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Sumatera. Tahukah kalian kerajaan Islam apa saja yang berkembang di Sumatera? Yuk, mari simak penjelasan berikutnya. Kerajaan Islam di wilayah Sumatera terdapat dua kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai dan yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang muslim sejak abad ke-7 Masehi. Raja pertamanya adalah Malik al-Saleh. Penguasa Samudra Pasai ini awalnya bernama Merah Silu yang memeluk agama Islam atas ajakan Syekh Ismail. Syekh Ismail ini adalah seorang dai dan utusan Syarif Mekah yang datang melalui Malabar. Setelah memeluk agama Islam, Merah Silu mengganti namanya menjadi Malik al-Saleh. Raja Samudra Pasai ini memperistri putri kerajaan Perlak yang bernama Ganggang Sari. Sehingga dengan adanya perkawinan kedua kerajaan tersebut menjadikan kekuatan besar untuk penyebaran dakwah Islam di Sumatera dan daerah-daerah sekitarnya. Menurut para sejarawan, kerajaan Samudra Pasai ini bukanlah kerajaan Islam pertama di Nusantara, karena sebelumnya telah berdiri kerajaan Perlak dan Aru. Kerajaan Samudra Pasai ini berada di pesisir timur Laut Aceh, yaitu sekitar Kabupaten Loh Sumawe atau sekarang bernama Aceh Utara. Ibu kotanya ada di muara Sungai Pasangan.
terdapat dua kota besar yang terletak berseberangan di antara sungai pasangan, yaitu Samudra dan Pasai. Raja Malik Al-Saleh ini wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1267 Masehi. Dalam catatan Ibnu Battuah pada tahun 1345 menyatakan, ketika Ibnu Battuah singgah di Pasai, raja yang berkuasa pada saat itu bernama Malik Al-Zahir. Ibnu Battuah menganggap bahwa raja itu benar-benar menunjukkan citra sebagai seorang raja muslim. Malik Al-Zahir ini dikenal sebagai seorang raja yang ortodoks, suka mengajak dan mengundang diskusi para ahli fikih dan usul, sehingga istananya ramai dikunjungi oleh cendekiawan dari berbagai negeri. Ia juga mengadakan hubungan dengan dunia Islam lain, diantaranya dengan Persia dan Delhi. Nah, runtuhnya atau hilangnya kerajaan Samudra Pasai ini terjadi pada tahun 1521 karena ditaklukkan oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasainya selama 3 tahun. Tetapi pada tahun 1524 dan seterusnya, kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam dan kelak kemudian menjadi kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam secara geografis berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri pada abad ke-15 Masehi. Ibu kotanya berada di Bandar Aceh Darussalam. Raja pertamanya adalah Ali Mughayat Shah, memiliki wilayah kekuasaan dari Pidi sampai ke Sumatera Timur. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi, memiliki wilayah kekuasaan meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat, Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo, dan Minangkabau. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, digantikan oleh Sultan Iskandar Sani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil, memiliki pengetahuan agama yang maju dengan cepat. Sepeninggal Sultan Iskandar Sani, penguasanya lemah sehingga kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Setelah tadi membahas kerajaan Islam yang ada di Sumatera, nah selanjutnya kita akan membahas kerajaan Islam yang berada di Jawa. Apa saja kira-kira kerajaan Islam yang berada di Jawa? Mari simak penjelasan selanjutnya. Kerajaan Islam yang berada di Jawa terdapat 5 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Yang kedua ada Kerajaan Pajang. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram Islam. Yang keempat ada Kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Dan yang kelima adalah Kerajaan Kesultanan Banten. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Mulanya, Raden Fatah ini adalah seorang adipati di Bintoro, Demak. Nah, Raden Fatah secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang kala itu telah mengalami masa kemunduran. Dan atas prakarsa para wali, Raden Fatah mendirikan kerajaan Islam yang berada di kota Demak, sehingga lebih dikenal sebagai Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini, kesuksesan kejayaan Demak ini kan lepas dari
kekuasaan Majapahit yang sedang mengalami konflik internal kekuasaan, yaitu perang saudara yang dikenal dengan Perang Parigrek yang sangat memperlemah kekuatan Majapahit. Nah, kerajaan Demak ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan Demak berhasil memainkan peran yang strategis sebagai basis penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-16. Daerah kekuasaan Demak ini meliputi pesisir pantai utara Jawa. Pengaruhnya tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan sampai di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1523 sampai 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati dengan tentara kerajaan Demak berangkat menuju ke arah barat untuk menaklukkan Banten. Sunan Gunung Jati ini berasal dari Pasai yang menyingkir dari sana setelah Samudra Pasai ditaklukkan oleh bangsa Portugis. Lalu Sunda Kelapa dapat dikuasai dan namanya diganti menjadi Jayakarta. Dalam mengembangkan wilayah kekuasaannya, selain melakukan ekspansi wilayah ke barat, kerajaan Demak ini juga bergerak ke arah timur dan luar Jawa. Tercatat pada tahun 1527, pasukan kerajaan Demak telah berhasil menguasai Tuban. Beberapa daerah kemudian juga dikuasainya pada tahun-tahun berikutnya, seperti Wirosari atau sekarang disebut Purwodadi pada tahun 1528. Kemudian Gagelang atau sekarang bernama Madiun pada tahun 1529. Kemudian Medangkungan atau sekarang bernama Blora pada tahun 1530. Kemudian Surabaya pada tahun 1531. Lalu Pasuruan pada tahun 1535. Lanjut Lamongan pada tahun 1542. Kemudian wilayah Gunung Penanggungan pada tahun 1543 dan menaklukkan wilayah Kerajaan Kediri pada tahun 1544. Sengguruh atau sekarang bernama Malang pada 1545. Dalam upayanya menguasai kerajaan Hindu Blambangan pada tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal dunia di Panarukan. Nah, menurut catatan laporan perjalanan Portugis yang ditulis oleh Loaisa di tahun 1535, di antara kerajaan Islam di Nusantara, kerajaan Demak ini dianggap paling kuat dan terus-menerus melancarkan serangan pada kekuasaan Portugis, seperti serangan Adipati Jepara Pati Unus yang waktu itu sudah menjadi bagian dari kerajaan Demak ke markas Portugis di Malaka pada tahun 1512 sampai 1513 Masehi. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Demak sebagai kekuatan yang disegani dan diperhitungkan. Pasca wafatnya Sultan Trenggono, kepemimpinan kerajaan Islam Demak ini kemudian dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Namun tidak berselang lama karena terjadinya tragedi berdarah, yaitu bunuh-membunuh antar saudara. Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang sebagai bentuk balas dendam terhadap Sunan Prawoto atas meninggalnya Sultan Trenggono. Tetapi kemudian Arya Penangsang juga bernasib seperti Sunan Prawoto, karena dalam pertarungan 1 lawan 1, perlawanan Arya Penangsang berhasil dipatahkan oleh Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir ini mendapat bantuan dari Kiai Gede Pamanahan dan putranya Sutawijaya serta Ki Penjawi. Nah, kemudian ketika Joko Tingkir naik tahta kerajaan dan penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya.
kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang. Jadi, tadi kita telah membahas kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Sumatera dan di Jawa. Nah, kerajaan Islam di Sumatera tadi ada dua, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian, kerajaan Islam yang berada di Jawa itu ada 5 kerajaan, tapi tadi kita baru sempat membahas satu kerajaan, yaitu Kerajaan Demak. Selanjutnya, silahkan anak-anak resum materi kerajaan yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anak bisa membaca Kerajaan Islam di Jawa pada buku paket SKI kalian masing-masing dan Kerajaan Islam di wilayah Indonesia lain. Selain di buku paket, kalian juga boleh membaca dari sumber lain. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan di video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, bisa dikirimkan di WhatsApp grup ya, karena setelah ini kita akan lanjutkan diskusi di WhatsApp grup. Nah, sekian pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.